Bapak Ustadz Muhammad Yamril Fakhruddin, namun beliau masih dalam rangkaian perjalanan ibadah umrah. Maka pada malam hari ini beliau digantikan oleh Ustadz Kahar Muzakkar, pengasuh Pondok Pesantren Abdul Qadir Qasim Karajahan. Untuk itu dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan sholat berjamaah, beramal, mengerjakan kebaikan sebagaimana yang kita sering minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kepada kita kesehatan dan kesempatan, atau yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan kepada kita sehat walafiat. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sampai hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita sehat. Tapi belum tentu Allah berikan afiat. Sehat afiat itu Bapak dan Ibu adalah Allah berikan kepada kita kesehatan, kemudian melaksanakan, menggunakan kesehatan itu dengan baik. Itu namanya sehat afiat. Maka Bapak dan Ibu, kalau ada hari ini di antara kita kuat fisiknya, sehat badannya, tidak sakit-sakitan, kemudian dia tidak berpuasa, itu berarti Allah berikan kepadanya kesehatan, tapi Allah tidak berikan afiat. Kita minta kepada Allah, nas'alukal huda wal tuqa wal afafa wal ghina was sihha was salama wal mu'afatan daimata fid din wad dunya wal akhirah. Kesehatan yang sehat itu adalah sehat afiat. Bapak dan Ibu yang saya hormati, judul yang diberikan kepada kami amanah dalam Islam. Saya hanya ingin membahas satu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innallaha thalithus syarikain ma daman ma lam yakun ahaduhum al-akhar." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah itu adalah thalithus syarikain, adalah yang ketiga dari dua orang yang sepakat. Allah Subhanahu wa taala adalah yang ketiga dari dua orang yang bersepakat. Ini pentingnya amanah dalam Islam. Apapun kesepakatan kita Bapak dan Ibu dengan teman kita, dengan tetangga kita, dengan sahabat kita, laksanakan kesepakatan itu sesuai kesepakatan. Maka yang ketiga dari kesepakatan kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Innallaha, sesungguhnya Allah, thalithus syarikain, adalah yang ketiga dari dua orang yang bersepakat. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma lam yakun ahaduhum al-akhar, selama yang dua bersepakat tadi tidak saling mengkhianati satu dengan yang lain. Itu pelajaran untuk kita Bapak dan Ibu. Allah tetap akan bersama kita, Allah akan ada di tengah-tengah kita jika kita bersepakat dengan tetangga kita, dengan sahabat kita, dengan teman kita. Allah tetap ada di tengah-tengah kita selama kita tidak saling mengkhianati. Kapan kita berkhianat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kapan satu dari yang dua orang itu berkhianat? Allah pergi. Para ulama menafsirkan apa arti Allah pergi. Bapak dan Ibu, kalau malam hari ini kita punya lampu terang. Ini lampu sekarang terang. Salah satu di antara kita misalnya mau ke WC,
dengan lampu yang menyala itu 1 menit sampai WC. Tapi kalau ada di antara kita yang mau ke WC, kemudian lampu padam 10 menit, 20 menit, itu baru sampai WC. Begitu Allah Subhanahu wa taala akan hadir di tengah-tengah kita selama kita sepakat dengan baik, tidak mengkhianati satu dengan yang lain. Allah akan tetap bersama kita. Malam yakun ahaduhum al-akhar, selama kita tidak mengkhianati satu dari yang lain. Kapan kita berkhianat, Allah pergi. Artinya Allah pergi, Allah tidak perhatikan kita lagi. Artinya Allah pergi, Allah Subhanahu wa taala tidak menegur kalau kita salah. Itu artinya Allah Subhanahu wa taala membiarkan kita dalam kemaksiatan, dan itu adalah awal dari kejatuhan kita. Sedikit Bapak dan Ibu tentang amanah dalam Islam itu besar. Amanah dalam Islam itu besar. Bukti kebesaran amanah dalam Islam itu Bapak dan Ibu, hal terbesar dalam agama kita ini adalah pemimpin. Kapan pemimpin tidak amanah? Rusak negeri. Kalau negeri rusak, bukan cuma tetangga kita yang rusak. Kalau negeri rusak, bukan cuma rumah orang yang ada di depan rumah kita yang rusak, tapi negara rusak. Dalam Al-Quran ada kaidah Bapak dan Ibu, kalau Allah ingin menghancurkan negeri, Allah tidak sebut orangnya, tapi Allah sebut negerinya. Itu artinya kalau Allah marah kepada kita, Allah tidak pernah menghancurkan orangnya, Allah menghancurkan negerinya. Kalau negerinya hancur, berarti yang beriman, tidak beriman, yang baik dan yang buruk semuanya kena. Allah berfirman dalam Al-Quran, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Bertakwalah kepada Allah untuk tidak melaksanakan kezaliman. Bertakwalah kepada Allah. Jangan sampai Allah memberikan azabnya kepada kita, yang azab itu tidak hanya menimpa orang-orang beriman di antara kalian, tidak hanya menimpa orang-orang yang buruk di antara kalian, tapi semua kena. Maka Bapak dan Ibu, sedikit saja tadi saya dengan panitia berbicara bahwa ada yang meninggal akan disolati. Sebentar saja, mohon maaf Bapak dan Ibu kalau ada salah. Kesimpulan adalah amanah dalam agama kita itu besar, itu dijunjung tinggi oleh orang yang beriman. Makanya Bapak dan Ibu, amanah itu satu akar kata dengan amin, amin satu akar kata dengan amanu. Orang beriman pasti memberikan bekas amanah, tidak mengkhianati satu dengan yang lain. Kalau satu dengan yang lain saling berkhianat, Allah pergi. Kalau Allah pergi berarti hilang keberkahan dari kita. Itu Bapak dan Ibu, mohon maaf. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.